Sebelum kita memulai videonya, Mimin mau ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah teori dan sama sekali Mimin tidak bermaksud untuk mendahului cerita One Piece melalui teori ini. Here we go. One Piece adalah serial anime dan manga yang fantastis dan sering membuat para penggemarnya menerka-nerka serta penasaran apa yang akan terjadi pada episode atau chapter berikutnya. Dan rasa penasaran penggemar ini tentu tak lepas dari cara sang mangaka dalam membuat alur ceritanya. Ya, Eiichiro Oda selaku sang mangaka One Piece memang sering membuat alur cerita One Piece memiliki banyak misteri di dalamnya. Nah, di video review chapter 950 yang sebelumnya, yang ini nih, kita tentu sudah tahu ada dua hal yang masih menjadi misteri bagi kita, yaitu kemana Kawamatsu pergi dan mengapa harus menunggu 20 tahun untuk melakukan pemberontakan. Dan tentu dua hal ini menjadi pertanyaan besar juga kan bagi kalian, apa sih kira-kira jawaban untuk dua misteri itu? Well, untuk itulah video ini dibuat karena kita akan membahas dua misteri itu plus apa yang akan terjadi dengan kondisi Luffy saat ini. So, jangan skip videonya ya bosku agar kalian bisa paham poin per poin yang menjadi penjelasan Mimin. Oke, let's go! Jadi, di chapter 950, kita sudah melihat percakapan antara Ashura Doji, Kinemon, dan Inuarashi yang ditutup dengan sebuah pertanyaan misterius dari Ashura Doji yang bertanya mengapa harus menunggu 20 tahun untuk melakukan pemberontakan. Nah, di akhir video review chapter 950, Mimin kan nanya tuh bagaimana pendapat kalian tentang pertanyaan itu. Dan thanks untuk Mardianto Agus dan Avi_07 karena sudah memberikan jawaban keren di video review chapter 950 itu berkaitan dengan mengapa harus menunggu 20 tahun untuk melakukan pemberontakan. Mardianto Agus dan Avi_07 menjawab, 20 tahun yang lalu Kozuki Toki melihat masa depan dan yang dilihat itu Luffy. Ya, begitulah kira-kira jawabannya. Totally, Mimin sangat setuju dan sependapat dengan kalian berdua bosku. Terlebih, Lady Toki yang mengirim Momo dan para Nine Red Scabbard adalah seorang yang memiliki kemampuan buah iblis unik bernama Toki Tokinomi yang dapat membuatnya melintasi masa depan. Dan terlebih di teori ini, Mimin meyakini bahwa kemampuan buah iblis Lady Toki itu bahkan bisa melihat masa depan. Bold dan underline, itu hanya spekulasi Mimin aja ya. Nah, dengan kemampuan Lady Toki itu, balik lagi ke pertanyaannya, mengapa dia memilih 20 tahun untuk menghantarkan Momo dan yang lain menuju waktu pemberontakan? Mengapa nggak 30 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun aja? Dalam benak kalian pasti berkata, kan nunggu 20 tahun agar bisa jumpa Luffy dan agar bisa nyambung ke cerita perjalanan Luffy lah, Min. Ya, emang bener sih, tapi kan kalau jawabannya sesimpel itu nggak One Piece namanya. Kalau menurut Mimin sih, penjelasan lebih rinci tentang hal itu bisa kita lihat pada saat momen di mana Momo dan yang lainnya hendak diteleportasi pada chapter 920. Diceritakan oleh Kinemon, 20 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu rencana Orochi dan Kaido, bahkan Lady Toki pun, dengan kemampuannya tak bisa mengira rencana Orochi dan Kaido yang berlangsung sekejap mata itu. Hal ini merunut pada perkataan Kinemon yang berkata bahwa kejadian itu seperti baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Nah, menyambung ke ceritanya, saat itu Oden pun dibawa ke ibu kota dan dieksekusi di sana. Dan Kinemon serta beberapa Nine Red Scabbard yang lainnya pun tak bisa berkutik karena tak ada yang berpihak pada mereka. Yang membuat mereka berpikir langkah terakhir adalah harus menyelamatkan Lady Toki, Hiyori, dan Momo yang masih berada di kastil Oden. Namun belum sampai di kastil, Kaido yang mengetahui rencana mereka pun membakar seluruh kastil. Namun untungnya Lady Toki, Hiyori, dan Momo masih ada di istana meskipun terjebak di kobaran api. Secara singkat, Lady Toki pun kemudian mengirimkan Momo, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku ke masa sekarang. Dan yang tinggal saat itu di istana adalah Lady Toki itu sendiri, putrinya Hiyori, dan Kawamatsu. Nah, dari hal ini,
mulailah Mimin berspekulasi bahwa Kawamatsu dan Hiyori yang tidak ikut ke masa depan pastilah punya alasan yang kuat. Lady Toki secara singkat pasti sudah melihat kemungkinan terbaik untuk melakukan pemberontakan di masa depan di saat itu juga. Ya, mungkin persis seperti yang dilakukan Doctor Strange di movie Avengers saat melihat dari 14 juta kemungkinan, hanya ada satu cara agar mereka bisa menang. Dan menurut Mimin, Lady Toki yang memiliki kemampuan seperti Doctor Strange ini mungkin juga telah melihat kemungkinan yang sama. Makanya, ia membagi tugas kepada para Nine Red Scabbard. Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Kiku diteleportasi 20 tahun dan ditugaskan untuk menjaga Momo serta mencari aliansi potensial yang Mimin rasa Lady Toki sudah mengetahui bahwa kelak akan ada 2 orang bermarga D yang menjadi aliansi potensial Kinemon dan kawan-kawan untuk mengalahkan Kaido. Dan tak lain dan tak bukan, mereka berdua adalah Law dan Luffy. Sementara sisanya, Lady Toki pun menugaskan Kawamatsu untuk tinggal menjaga Hiyori agar Hiyori suatu saat menjadi saksi hidup meyakinkan seluruh rakyat Wano bahwa memang Momo dan yang lainnya sudah diteleportasi. Dan Kawamatsu lebih jauh Mimin meyakini ada special task atau tugas khusus yang diberikan Lady Toki kepadanya, yang mana pada cover story From the Deck of the World volume 16 chapter 631 kita bisa melihat Kawamatsu menjumpai Crocus. Apa yang bisa kita lihat pada cover story ini pastilah karena Kawamatsu ingin menyampaikan sebuah pesan dari Lady Toki kepada Crocus dan kru Roger seperti Rayleigh, Shanks, dan yang lainnya. Sebuah pesan khusus yang menurut Mimin adalah ramalan Lady Toki di chapter 919 yang berkata, 20 tahun kemudian akan datang pembalasan kepada Orochi dan Kaido. Dan melalui pesan dalam ramalan itulah, Kawamatsu meminta mohon awalnya kepada Crocus dan kepada seluruh kru Roger yang dulunya bersama-sama dengan Oden menjadi kru Roger untuk datang membantu mengalahkan Orochi dan Kaido suatu saat ketika tiba saatnya 20 tahun nanti. Ya, begitulah menurut Mimin tugas Kawamatsu yang diberikan kepadanya hingga saatnya ia kembali ke Wano dan tertangkap lalu ditawan di penjara Udon belasan tahun yang lalu serta bebas kembali saat Luffy datang. Dan di chapter 950, saat semua orang sujud ketika melihat Momo, disitulah kemudian kita melihat Kawamatsu meminta izin untuk pergi. Nah, jika merunut pada teori Mimin ini, tentu kita sudah mendapat jawaban kemana Kawamatsu pergi. Ya, alasan Kawamatsu pergi dan kembali sebelum perang puncak adalah untuk memberitahu seluruh kru Roger bahwa memang sudah saatnya mereka datang ke Wano untuk berperang membalaskan dendam Oden. Nah, gimana bos? Masuk nggak? Wah, kalau teori ini betul, pasti enak banget ya melihat seluruh kru Roger reuni kembali. Tapi bukan hanya itu aja bos. Mimin mau nanya nih sama kalian, apa yang ada dalam benak kalian ketika melihat di chapter 950, Luffy sekarat seperti terbakar? Apakah menurut kalian hal ini biasa-biasa aja? Nah, kalau menurut Mimin, Luffy yang terkena infeksi virus mumi ini pasti merupakan sebuah sinyal kepada seluruh armada besar topi jerami untuk bergerak ke Wano. Sama seperti ketika Ace dikalahkan Kurohige dan dijebloskan ke Impel Down, Luffy kan lihat tuh Viver Card Ace terbakar. Nah, gimana dengan Viver Card Luffy yang dipegang oleh seluruh komandan armada besar topi jerami? Pastinya, Viver Card Luffy juga sedikit terbakar toh karena kondisi Luffy saat ini. Dan bisa jadi, inilah cara Ichiro Oda untuk mendatangkan armada besar topi jerami di perang puncak nanti melalui sinyal Viver Card yang terbakar karena kondisi Luffy saat ini. Well, demikianlah teori yang sudah Mimin sebutkan tadi. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju atau malah menemukan sesuatu yang salah dalam teori ini? Nah, untuk itu, sampaikan semuanya di kolom komentar ya bosku. Satu lagi, Mimin kan punya channel baru nih yang ngebahas anime-anime lain selain One Piece. Namanya Bos Anime. Ya, kalian bantu subscribe ya bosku. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!